Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haini Relawati dan teman saya Tutik Handayani. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai konvensi dalam sastra, yang mana terdapat konvensi budaya, konvensi bahasa, serta konvensi sastra. Sebelum masuk kepada pembahasan konvensi sastra, kita harus melihat apa itu konvensi. Konvensi menurut Luxemburg dan kawan-kawan yaitu pola atau struktur yang lazim digunakan dalam suatu ragam sastra. Penerapan konvensi tersebut oleh pengarang atau pembaca berpengaruh pada proses pembaca. Pada teks-teks masa kini, tidak semua pembaca akan membaca teks dengan konvensi yang sama. Meskipun demikian, pengetahuan tentang kode, konvensi ragam, serta konvensi lainnya amat penting, terutama bila menghadapi teks yang berasal dari kebudayaan lain atau kurun waktu yang silam. Pembaca seringkali memerlukan penjelasan untuk memahami teks semacam itu. Dengan teks-teks abad pertengahan, harus ada sedikit pengetahuan mengenai aturan-aturan ketat dalam ragam tinggi dan rendah, yang masing-masing ditandai oleh pokok penggunaan bahasa dan gayanya sendiri. Pengetahuan tentang konvensi hanya merupakan sebagian dari latar belakang pengetahuan kita. Di samping itu, ada pengetahuan tentang tema, motif, dan cerita yang kita peroleh dengan membaca atau dengan cara lain. Selanjutnya ada konvensi budaya. Sebelum kita membicarakan sistem sekunder, yaitu sistem sastra, secara singkat harus dikemukakan pula konvensi sosiolingvistik ala Pratt, maupun dari konvensi sastra dalam artian yang ketat. Yang dimaksudkan adalah konvensi budaya. Dari segala yang telah dikatakan, jelaslah pemahaman sebuah karya sastra tidak mungkin tanpa pengetahuan sedikit banyaknya mengenai kebudayaan yang melatar belakangi karya sastra tersebut, untuk tidak langsung terungkap dalam sistem tanda bahasanya. Untuk memahami roman Dickens, kita harus mengetahui sedikit banyaknya mengenai keadaan konvensi sosial budaya di London pada bagian pertama abad ke-19. Beberapa sajak Subagio Sastrowardoyo tidak dapat kita pahami dengan baik tanpa pengetahuan mengenai wayang dan peranan wayang dalam kebudayaan Indonesia, termasuk pengetahuan apakah kayon, dalang, dan lain-lain. Berdasarkan tulisan Roland Barthes yang banyak mencurahkan perhatian pada konvensi budaya dalam sastra. Selanjutnya masuk kepada konvensi bahasa. Konvensi bahasa menurut Pratt yaitu karya sastra adalah peristiwa ujaran yang tergantung pada konteks. Sebelum kita berhasil membaca sebuah karya sastra, kita harus disiapkan secara mutlak. Harus tahu lewat berbagai petunjuk konvensi sosial bahwa kita menghadapi karya yang dalam masyarakat kita dianggap sastra, digolongkan dalam kategori pemakaian bahasa yang khas. Tetapi, tak kurang pentingnya keterikatan seorang penulis, demikian pula pembaca, yang akibatnya oleh bahan-bahan yang mau tak mau harus dipakai dalam karya itu, yaitu bahasa. Bahan yang dipakai penulis yaitu bahasa. Sebelum dipakai penulis sudah merupakan sistem tanda, sistem semiotik. Setiap tanda unsur bahasa itu mempunyai arti tertentu yang secara konvensi disetujui, harus diterima oleh anggota masyarakat dan mengikat mereka. Tidak hanya dalam artian bahwa tanda itu merupakan berian, tetapi yang lebih penting lagi, di dalam sistem tanda itu tersedia perlengkapan konseptual yang sukar sekali kita hindari. Sebab perlengkapan itu merupakan dasar pemahaman dunia nyata dan sekaligus merupakan dasar komunikasi antara anggota masyarakat yang tertentu. Penyair-penyair pembaharu seperti Supati Kalizodahti sesekali memberontak terhadap kumpulan perlengkapan konseptual yang terasa seakan-akan dipaksakan pada mereka dan membatasi kebebasan penciptaannya. Dia ingin bebas dari penjajahan pengertian, dari beban-beban ide. Penyair semacam ini lupa bahwa bahasa tanpa pengertian bukan bahasa lagi. Setiap usaha untuk membebaskan diri dari penjajahan pengertian tidak akan berakhir dengan keterikatan baru, yaitu sejauh penyair itu sungguh-sungguh menggabungkan bunyi dan arti,
Dan mereka lupa bahwa sistem kemaknaan sebuah bahasa cukup lincah, luas, longgar, malahan licin dan licik, dan penuh dinamika, sehingga memberi segala macam kemungkinan untuk pemanfaatannya, yang kreatif dan orisinal, juga dari segi konseptual. Jadi, kita semua mempunyai sistem bahasa yang antara lain merupakan sistem kemaknaan yang berbeda-beda menurut bahasa yang kita pakai sebagai anggota sebuah masyarakat tertentu. Bahasa Jawa, Inggris, Belanda, dan seterusnya masing-masing mewujudkan konsep konseptual yang sebagian besar mengarahkan dan menentukan penafsiran kenyataan di sekitar dan di dalam diri kita sendiri. Contohnya, umumnya orang Indonesia dalam hubungan kekeluargaan pertama-tama membedakan antara kakak dan adik. Jadi, menunjukkan tua mudanya seorang saudara. Sedangkan orang Belanda membedakan saudaranya dari segi kelamin, yaitu broer dan suster, lepas dari masalah tua mudanya. Sistem morfologi dan sintaksis pun ikut serta dalam mengikat pemakai bahasa. Bahasa mempunyai sistem kata kerja yang membedakan bentuk atau tata kalimat aktif atau pasif, tentu mengarahkan pikiran pemakai bahasa ke arah tertentu. Dalam ilmu bahasa modern, khususnya Benjamin Leward mengembangkan ide bahwa pandangan manusia terhadap dunia sekelilingnya dalam artian seluas-luasnya ditentukan oleh sistem bahasanya. Dalam sastra modern oleh peneliti Rusia Lotman, bahasa disebutnya sistem tanda yang secara primer membentuk model dunia bagi pemakainya. Model itu pada prinsipnya mewujudkan perlengkapan konseptual manusia untuk penafsiran segala sesuatunya di dalam dan di luar dirinya. Sistem inilah yang tersedia untuk dan sekaligus mengikat juga seorang sastrawan dan penikmat sastra. Menurut Luxemburg dan kawan-kawan, pembaca yang menekuni zaman Renaissance Inggris perlu diberi penjelasan tentang anggapan yang berlaku pada zaman itu, bahwa kata dikuasai oleh benda, bahwa bahasa adalah pakaian. Menurut Luxemburg dan kawan-kawan, cara penggunaan bahasa dengan sendirinya ditentukan juga oleh pengarangnya. Pengamatan kita mengenai gaya dibagi dalam 3 bidang, yaitu 1. Pilihan kata, 2. Pola kalimat dan bentuk sintaktis, 3. Bentuk semantis. Yang pertama, pilihan kata. Dalam menganalisis pilihan kata, yang pertama dapat dilakukan ialah pengamatan apakah sebuah teks berisi kata-kata konkret dan khusus, ataupun berisi kata-kata abstrak dan umum. Sebuah teks mengenai tokoh konkret yang berisi banyak kata abstrak dan umum mungkin ingin menutupi bahwa penulisannya tidak tahu banyak tentang tokohnya atau tidak mau mengungkapkan pendapat yang perinci mengenai tokoh tersebut. Kesimpulan akhir suatu konferensi yang dengan susah payah mencapai kata sepakat seringkali ditandai oleh rumusan yang samar-samar. Yang dapat kita amati juga ialah perbedaan antara bahasa resmi dan tak resmi, hikmat dan sehari-hari. Seorang penyuluh petani dalam teksnya sebanyak mungkin menghindari bahasa formal atau resmi dan menyesuaikan diri dengan penggunaan bahasa orang-orang yang memerlukan pelayanannya. Yang kedua yaitu pola kalimat dan bentuk sintaktis. Kalimat-kalimat singkat yang hanya terdiri atas kalimat pokok memberi kesan lain daripada kalimat yang panjang dan rumit. Jenis terakhir ini dapat terdiri atas beberapa kalimat pokok yang dihubungkan dengan kata perangkai atau sekumpulan kalimat pokok dan kalimat bawahan. Rancang bangun kalimat yang menurut stilistika mencolok dirangkum dengan sebutan bentuk sintaktis. Hal ini di dalam buku-buku pedoman retorika kuno dibahas dengan panjang lebar. Dapat dibedakan 3 jenis yaitu bentuk pengulangan, pembalikan, dan penghilangan. Yang ketiga, gaya semantis dan simbolik. Gaya semantis merujuk pada makna kata, bagian kalimat, dan kalimat, dan secara umum disebut majas. Ada 3 macam, yaitu majas pertentangan, majas analogi atau identitas, dan majas kedekatan atau kontinuitas. Yang dua terakhir termasuk majas dalam arti sempit, yang juga disebut trop. Dalam ilmu sastra modern, peranan konvensi dalam perwujudan sastra dan karya sastra sangat penting, bukan hanya sebatas sistem yang beku dan ketat.
Akan tetapi, juga berperan sebagai suatu sistem yang luas dan penuh dinamika. Kuller juga menyebutkan bahwa konvensi sastra merupakan pemahaman dasar bagi pembaca untuk memahami suatu karya sastra. Manfaat konvensi bagi pembaca adalah agar pembaca dapat memahami dan menafsirkan karya sastra yang dibaca. Apabila tidak ada konvensi sastra, bisa saja seorang pembaca tidak dapat memahami isi yang disampaikan dalam sebuah karya sastra. Berikut adalah contoh masalah kompetensi kesusastraan dengan contoh konvensi puisi lirik menurut Kuller. 1. Jarak dan deikis. Deitik adalah kata yang referennya berganti-ganti sesuai pada siapa yang menjadi pembicara dan tempat yang dituturkan kata itu. Contoh seperti kata aku, di sini, di sana, dan masih banyak lagi. Tradisi yang kuat dalam puisi di dunia barat menggunakan kata-kata deiktik yang bersifat keruangan, kewaktuan, keorangan agar pembaca dapat membangun pesona yang mediatif perenungan. Yang kedua adalah keseluruhan organik. Koherensi dan kebulatan suatu makna menentukan kegiatan penafsiran pembaca. Menafsirkan sebuah saja adalah mengendalikan kebulatan yang kemudian memberikan makna pada kesenjangannya. Dan yang ketiga adalah tema dan perwujudan, yaitu sebuah konvensi yang signifikan makna yang relevan. Kasus yang khas dalam konvensi ini adalah bahwa puisi seringkali mengambil relevansinya dari makna sebagai suatu perenungan atau pengamatan mengenai masalah puisi itu sendiri. Dalam puisi modern Indonesia terdapat banyak contoh, seperti dalam puisi Subagio Sastrowardojo, Sapardi, dan Abdul Hadi W.M. Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa hubungan antara konvensi dan karya individual bukan suatu barian yang tetap. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang cukup besar antara masyarakat-masyarakat tertentu, khususnya dalam masyarakat tradisional. Barangkali umumnya konvensi lebih mengikat, pencipta karya sastra lebih patuh pada konvensi, sedangkan dalam kebudayaan modern justru penyimpangan, pembaharuan yang dianggap penting, sehingga dikatakan bahwa hanya konvensi sastra yang jelas-jelas merombak konvensi yang bernilai. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf dan terima kasih banyak.